Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita berkumpul dalam majelis yang mulia untuk menghaturkan salam kepada makhluk yang paling mulia melalui qasidah burda. Semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga rumah ini yang baru saja dikunjungi oleh Nabi Muhammad, semoga kita yang hadir mendapat keberkahannya. Dan semoga rumah kita menjadi rumah-rumah yang banyak dikunjungi oleh arwahul salihin, oleh malaikatul muqarrabin. Dan pada puncaknya semoga rumah tangga kita diberi sakinah, mawaddah warahmah. Dan harapan kita berkah sholawat yang kita baca, semoga Allah tutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ayahanda, guru saya dan orang tua kami dan orang tua kita bersama, Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang semoga beliau diberikan panjang umur, Allah Ta'ala diparingi sehat walafiat sehingga terus bisa memberi manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Samsuddin dan juga Mas Mul sebagai tuan rumah, dan kepada seluruh jamaah kita doakan guru-guru kita semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat sehingga terus bisa memberikan bimbingan kepada kita. Dan hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah yaitu adalah iman. Hadiah yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita yaitu kita dijadikan orang yang Islam. Sampai dikatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha bi ni'mah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat Islam, dan cukup nikmat Islam inilah yang menjadi bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Artinya ketika Allah menghendaki orang-orang itu kebaikan, maka dia akan diizinkan untuk memeluk agama Islam, dan dia akan diberikan iman, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wala abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Kata Allah Ta'ala, seorang budak itu bukan bambu, lebih rendah lagi derajat. Tetapi dia mukmin, dia punya iman. Budak ini Pak gak bisa punya rumah. Wa in mallakahu sayyiduhu, walaupun budak itu dikasih uang sama majikannya, tetap pikir si majikan, bukan uangnya dia. Jadi budak ini gak bisa punya rumah, budak gak bisa punya sepeda motor, budak gak bisa punya aset, nol, seperti binatang. Tapi kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, seandainya budak sekalipun dia punya iman di hatinya, khairun min musyrikin wala a'jabakum. Itu di mata Allah lebih istimewa daripada orang yang musyrik, tetapi dia adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Walau a'jabakum, walaupun kamu terkagum-kagum dengan kekayaannya, kamu terheran-heran dengan gaya pemikirannya yang teknologian, kamu heran dengan penampilan kehidupannya, tapi kata Allah Ta'ala, sungguh demi Allah, budak yang mukmin itu lebih bagus daripada orang kafir yang kamu kagum kepada mereka. Walaupun mereka punya dunia dengan isinya, tapi tidak dikasih izin untuk mendapatkan iman dari Allah Subhanahu. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin wala a'jabatkum, kata Allah Ta'ala. Dan seorang budak wanita yang dia beriman kepada Allah itu lebih istimewa daripada seorang musyrik perempuan, walaupun kamu terkagum-kagum dengannya. Walaupun sampean heran,
Ada orang, cantik beb, soge beb, berpangkat beb, cendekiawan beb, berpangkat dan macam-macam. Ketika dia tidak punya iman kata Allah Ta'ala, seorang budak wanita demi Allah kedudukannya lebih istimewa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bukti ketika Allah akan memuliakan seseorang, dia akan dikasih iman, dikasih Islam. Maka kok bisa kita merasa miskin ketika kita dikasih iman sama Islam? Dan kok bisa orang-orang yang tidak ibadah, kok bisa orang-orang yang tidak iman dia merasa kaya padahal dia tidak punya iman kepada Allah Ta'ala? Karena cukup iman dan Islam inilah syarat utama mutlak untuk kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak tahu apa-apa sampai Allah mengatakan in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yahrusun. Kalau kamu punya pikiran selain pikiran ini, maka yang kamu ikuti itu hanya sangkaan-sangkaan. Hanya sangkaan-sangkaan, hanya sangkaan-sangkaan. Wa in hum illa yahrusun. Dan mereka ambisi rebutan kepada sesuatu yang sifatnya sangkaan. Kepengin kaya, kepengin berpangkat, kepengin punya ini dan itu, padahal kesemuanya itu kalau sudah mati tidak dibawa. Yang paling untuk diinginkan, semua orang yang hidup kepingin ini dan kepingin itu, tapi ketika orang sudah sakaratul maut, yang diinginkan hanya satu, mati membawa iman, sehingga kamu akan menjadi orang yang beruntung kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu alhamdulillah sangat syukur sing akeh Allah Ta'ala. Uang saya mepet, cicilan akhir tahun, keuangan salbut dalam betul. Nah jelas kabeh apa sampai masih Islam, masih iman. Apa mana Islam yang Buddha? Ini sudah iman dari Allah Ta'ala. Kalau seandainya nanti Pak orang Islam paling miskin dilebokno kuburan, ambil uang kafir paling sugih di dunia, dilebokno kuburan, dibangkitkan dari kuburan, niscaya Muslim akan terlihat kaya, yang kafir akan terlihat miskin. Bahkan ketika mereka dibangkitkan oleh Ta'ala, mereka menyaksikan hakikat segala sesuatu, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, saya kepingin seperti kambing, kepingin seperti kucing, kepingin jadi tanah di akhirat. Nah kita Muslim kepingin seperti orang kafir, padahal orang kafirnya kepingin jadi wedhus di akhirat. Nah kembali, harusnya mereka yang iri sama kita punya iman, kita punya Islam, kita bisa sholat, kita bisa baca burda. Ini hadiah dari Allah Ta'ala dan dikasih, kecuali memang orang itu dikepingin baik dan memang dia diinginkan untuk jadi orang yang bagus di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka istiqomah. Habib, bagaimana cara mempertahankan iman yang Allah berikan? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-hubbu fillah wal-bugdu fillah min awsaki ural iman. Rasa cinta dengan saudara sampean sesama iman, dan rasa emosi sampean kepada saudara sampean sesama iman lillah, karena Allah. Sampean senang punya dulur suka sholat, sampean senang lihat temannya bisa istiqomah pengajian dan didukung bagaimana caranya dia bisa istiqomah. Sampean benci ketika ada saudaranya melakukan maksiat karena sampean tahu orang ini bahaya. Marah dan cintanya karena Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Itu min awsaki urul iman, tali pengikat yang paling kuat untuk orang itu mempertahankan imannya sampai meninggal dunia. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadisul qudsi, siapa orang yang dia beramal soleh, dia sholat, dia zakat, dia pengajian, tapi wal hubbu fiyya laisa, dia tidak punya cinta karena aku kata Allah, wal bugdu fiyya laisa, dia tidak punya benci karena aku kata Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Ma yanfa'udhalika syai', tidak ada manfaatnya semuanya itu. Ketika kita tidak punya cinta, tidak punya benci karena Allah. Maka sahabat tanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana kamu menumbuhkan cinta kepada saudara kita? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, apakah kalian mau? Apakah kalian mau? Aku tunjukkan satu amalan, idza amirtu biha tahabbtu. Kamu tidak mau, tidak saya kasih amalan. Kalau kamu amalkan amalan itu, tahabbtu, maka kalian akan saling cinta. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Mau Nabi Muhammad kita saling cinta satu sama lain? Mau. Karena rasa cinta ini adalah tali iman, dan tali iman inilah yang modal kita untuk mati husnul khatimah. Apa kata Rasulullah? Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kalau ketemu saudaranya, nyopo, ojo keben. Paham ya? Ojo belayer. Apa? Karena di ben,
woi. Assalamualaikum. Jawaban waalaikumsalam. Kata Nabi Muhammad, orang yang suka mengucapkan salam ketika ketemu saudaranya, itu adalah tali pengukat keimanan karena itu bukti cinta dalam hatinya. Artinya, ketika orang itu tidak mengucapkan salam sama saudaranya, ada kesombongan di hatinya. La yadkhulu jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada satu tetes daripada kesombongan. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa orang yang ketemu saudaranya lalu mengucapkan salam pertama kali, bara'allahu minal kibr, maka hatinya diselamatkan dari penyakit sombong. Beb, saya ini lebih tua, Beb, harusnya muda ngasih salam. Justru di saat itulah kita ngasih salam kepada yang lebih muda, atau mungkin di bawah kita mau saudara dikasih ucapkan salam. Kata Nabi Muhammad, orang itu akan dibebaskan hati dari penyakit sombong, sehingga hati yang seperti ini adalah hati yang baik, dan inilah orang-orang yang akan mati husnul khatimah, kata Nabi Muhammad SAW. Tebarkan salam. Dulu ada sahabat, namanya sahabat Ibn Abbas. Sahabat Ibn Abbas ini santrinya Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah jalan, ya, ada di kota Madinah Munawwarah, ketemu anak kecil-kecil diucapkan salam, assalamualaikum. Mari dulu lari-lari cilik, ucapkan salam, waalaikumsalam. Santrinya Ibn Abbas gotek, Imam fa'ata dzalik. Kok antum melakukan itu? Tuh anak kecil, ada apa dikasih salam? Aslinya renom kayak sambil tua, kayaknya saya tua. Kok kita kasih salam sama yang muda? Apa kata Sayyidina Ibn Abbas? Hakadha ra'aitu Nabi Muhammad SAW. Begitu saya dulu Nabi Muhammad kalau ketemu anak kecil-kecil, anak kecil kumpul berhenti langsung, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Begitu. Saya melakukan ini karena saya lihat pakai mata saya Rasulullah melakukan itu. Dan Nabi Muhammad bisik-bisik sama saya, orang yang melakukan ini, yang mengucapkan salam kepada saudara yang saat bertemu, hatinya diselamatkan dari penyakit sombong, dan orang ini akan mati husnul khatimah. Kadang-kadang kita mengucapkan salam abot, ketemu saudara mengucapkan salam abot, masuk rumah kadang-kadang tak pakai assalamualaikum. Ketemu saudara itu tanpa ada salam, ucapkan salam, afsus salam bainakum, tebarkan salam, tebarkan keselamatan kepada saudara sampean. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Inna fil jannati dar, inna fil jannati baitan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Qala hiya liman ya Rasulullah? Qala liman at'ama at-ta'am wa absa'a as-salam wa shalla bil-lail wa nasliya. Kata Nabi Muhammad, di surga ada satu rumah. Saya tinggali sebelum selesai ceramah. Di dalam surga itu ada satu rumah, yang mana rumah itu bisa dilihat dalamnya dari luar, dan yang dari luar bisa lihat kepada yang ada di dalam. Tembus, Pak. Jadi kita yang di dalam bisa nengok yang luar dan kelihatan kita. Saat kita di luar, kita bisa lihat siapa yang tinggal di rumah kita, tapi yang di dalam nggak bisa kelihatan sampai kita. Tempat istimewa. Bahkan ada riwayat mengatakan tempat itu tempat perkumpulannya para pembesar-pembesar, para aulia sholihin kumpul di tempat itu. Maka para sahabat mengatakan, "Gala liman hiya ya Rasulullah?" Itu tempat buat siapa Nabi Muhammad yang diizinkan masuk ke sana? Dijawab oleh Rasulullah, "Gala liman at'ama ta'am." Yang pertama, rumah itu akan dimasuki bagi orang yang suka kasih makan. Apalagi yang dikasih uang, yang dikasih hadiah adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang yang punya sanad keilmuan bersambung kepada Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi orang-orang yang soleh yang makan makanan kita. Itu untuk orang yang suka kasih makan. Yang kedua siapa? Afsa salam. Orang yang suka menyebarkan salam. Doyan nih ucapkan assalamualaikum. Itu orang bisa kumpul di tempat istimewa itu. Dan yang ketiga, wasalla bil-lail wa nasuliyah. Dia ketika malam hari orang-orang tidur, dia bangun menghadap kepada Allah. Malamnya dihabiskan dengan ibadah, rezekinya digunakan untuk sedekah kasih makan umat Rasulullah. Ketika ketemu saudaranya, dia tampil dengan muka menyenangkan, dengan senyumannya, dengan salamnya. Orang yang seperti ini, kata Nabi Muhammad, akan diizinkan masuk ke tempat itu, kumpul dengan para aulia sholihin, orang-orang yang istimewa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka itu ucapkan salam, ya, tebarkan salam satu dengan lainnya, di situ akan mendapat keberkahan. Tadi Pak Ustadz membacakan hadis. Siapa orang mengucapkan salam, maka 70 malaikat dalam riwayat, 70.000 malaikat dalam riwayat, 7.000 malaikat dalam riwayat, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Ta'ala. Di situ malaikat akan datang
kepada orang-orang yang punya cinta dengan saudaranya dan mengucapkan salam satu dengan saudaranya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka itu hadirin rahimakumullah, monggo iman yang Allah kasih ini kita jaga dengan cara apa Habib? Kita itu saling cinta. Bagaimana menumbuhkan cinta sama satu lainnya? Kalau ketemu dulunya mesem, coba sampai mesem, nah kan itu. Oh sekarang keren kayak ini ya, kali sangar kayak ini. Soalnya somotnya mari disebir, terus dikeren-keren mau, usah biasa lah ya. Oh keren-keren, motornya di separuh-separuh, no, usah senyum saja ketemu orang tuh kelihatan giginya. Somot tuh gak keren, gak usah keren-keren kan. Sini-sini kita jenggot, kadang-kadang kita brewok. Terus gak usah style keren. Ketemu dulur itu mesem. Kanjeng Nabi itu sampai ketemu sahabat kurang ini keren, tegak loh. Raimu kok ngono? Kenapa Rasulullah? Loh, kalau ketemu saudaranya senyum. Kalau bukan ketemu saudaranya baik. Walau talqa akhaka biwajhi talqin, kata Rasulullah. Kalau ketemu saudara kamu, tunjukkan wajib tolak itu muka yang menyenangkan. Oh, jangan muka gak enak. Saya muka nemes ini, mari kita dikunjung bebet. Tetap boleh ketemu dulu ini mesok kok sampai ya. Loro hati, gak usah loro hati. Nyonya mari ngegas beb, utang akeh. Terus mesok dia ambil senyum saja. Sekiranya waktu dulu ini karo udah sampai mari digegeri nyonya di rumah. Ya walaupun lemas, nyonya kan ngomong ada tembok. Pokoknya sampai kayak direkan masak TV gosong separuh ini memang rada piye ngono dodol. Ya enggak apa-apa, tapi sampai ketemu dulur itu ya mengsem untune kayak kok ya mari sikatannya kalau kuning kok saya giginya putih itu juga. Ternyata saudara senyum, bisa ucapkan salam. Pak, orang yang suka ketemu saudaranya mengsem itu akan menumbuhkan cinta. Sebaliknya orang yang ketemu muka cemberut akan menumbuhkan suudzon dalam hati. Coba sampai ketemu orang di pendeli, orang ini keren. Kan sampai suudzon, apa ini salah apa? Ngejak gelut kan? Terus main bulu tak santet ya. Kan mau tak gitu. Coba sampai ketemu jalur mesem, yang asalnya pedeni ketemu di mesem itu adem. Sampai diceritakan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah ketemu sahabat kecuali beliau yang pertama kali mengucapkan salam. Dan tidaklah beliau ketemu sahabat, dijak omong ke sahabat, mesti ada senyumnya. Dijak omong di rumah mesem, dijak omong di rumah mesem, sehingga sahabatnya merasa dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah bukti keimanan dalam hati, dan itu modal untuk kita mati husnul khotimah sesuai resep yang diajarkan oleh guru kita Nabi Muhammad SAW. Paham ini ya? Paham? Senang kayak Habib di rumah mesem, senyum terus. Tapi kalau sudah waktunya dzikir, waktunya sholawatan, nangis. Tapi kalau sudah ketemu orang, senyum. Malamnya banyak nangis, tapi pagi harinya tampil wajah bahagia. Cukup kesedihannya dia sama Allah Ta'ala, munajatnya dia di malam hari, antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi ketika tampil di masyarakat, adalah orang yang paling banyak senyumnya, sesuai dengan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Dan ambil kabar orang yang seperti ini adalah orang yang insya Allah imannya akan dikasih kuat karena cinta sama saudaranya. Dan itu hadiah yang Allah berikan kepada kita, dijaga. Oh coba kepingin mau kafir karena mereka nanti di akhirat kepingin seperti kita, istiqomah di majelis seperti ini, istiqomah ibadah, ketemu saudaranya mesem, punya harta disedekahkan. Kalau ada waktu malam, bangun di malam hari, habiskan sisa umur yang singkat ini dalam kebaikan. Insya Allah umur kita diparingi barokah sehingga kita akan mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, bagaimana orang-orang dulu itu bisa dapat barokah karena rasa cinta sama saudaranya. Ya, kalau mesem itu ya diukur, Pak. Leona bojone tonggo ya jadi mesem nih. Akhirnya oper nomor WA, ya udah usah di mesem nih. Sampai kode etik, udah usah di mesem nih, biasa saja. Jangan di mesem, apalagi pas sing suami kerja kapal kedok. Nah ini sampai tebar pesona, prai kok akhirnya. Tidak perlu, emo guyu itu tidak perlu dikeluarkan. Nah itu kalau sudah seperti itu, seperlunya saja kepada yang perlu disenyum, yang perlu kita kasih perhatian. Begitu ya, akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Diceritakan ada satu orang, Pak, mau ketemu saudaranya ada di negeri seberang. Ketika dia menuju tempat, ya, la ilaha illallah. Ketika dia menuju satu tempat,
Oh, jelas. Cerita satunya saja. Ini cerita sudah pernah saya ceritakan di Alhamdulillah, tapi tak cerita di mana dek ini. Mungkin asal barokah ini. Ada satu menantu, Pak. Tukaran sampai mertua. Kira mana ini? Sini mertua keren. Ini Mas Mul. Kagak pilihan mertua nih ya. Kagak cuma contoh aku ya. Aspek permunculnya kayak ya. Ini ada satu menantu tukaran sampai mertuanya. Mertuanya keren. Mertuanya keren. Singkopak, mertuanya keren. Keren. Aku sadis. Ya sampai kalau punya mertua apian, alhamdulillah. Nah, sampai dia mertua keren. Nah, ini alamat ya. Ojo dicek gegeran. Akhirnya si menantu ini pegel. Datang ke dokter, ngomong apa ke dokter? Pak dokter, saya minta racun. Apa? Mertua aku kakek ngomong tak pakai ini. Nolong mati gak pasti ngomong kan. Katanya Pak dokter, lu kenapa kalau mau dibunuh? Mertua saya ini banyak om. Rumah tangga saya sama suami diurusin terus. Sumpah uripku, katanya mertua itu. Apes, keluru milih mertua. Koyoan nih sawang-sawangannya api, gelepek. Mulutnya pedas lagi, bersunurati bahwa aku jaluk racun, si gambar tengkorak ini. Sekiranya diobin mati, dikei tengkorak tadi mulai dasi, pokoknya mati sekali bombe. Jari depan dokter, ya wis tak kayak racun mati mertua. Ya itu yang saya cari. Tapi kan tak kayak racun saya tidak mati langsung. Loh, kok modern? Iya, kalau kamu kasih ini minuman kayak racun, diombe, langsung tewas di tempat, kan lebih penjara. Apa mereka mari geger-gegeran, mertua dikei kopi atau teh, diombe mati ya kan tersangka. Lalu siapa? Main cantik saja. Ya apa main cantik mati sakulan. Tak kayak racun, kalau diminum bertahap nanti mati dari dalam. Merusak organ, komplikasi, bulan depan mati. Setuju. Lah, kau tak ngomong. Ketika OTW kematian, mertua ini menuju 1 bulan, kau yang biasanya keren mukanya sejuk. Saya biasanya melebu langsung melebu kamar, gak mereka mertua. Saya ingin melebu, assalamualaikum, salim, nanti mertua. Diambung batu digawin makanan sing enak, teh sing sedep. Saulan, bertahan kon. Jadi kon mati mertuamu, kon gak dituduh. Soalnya kan kesannya api. Oh, lho ta. Iya, ini obat benisuk gawin teh, lepon ning teh ini, insyaallah saulan berangkat alam barzah. Mati ya, mati tengkorak telu iya wis dadi akhire berangkat pulang ke rumah. Pagi itu biasanya sampai mertuane wis mulai naik motor ini karena sekarang karena dia sadar saulan malah mati mertuaku mesem digawe teh dikasih racun itu mati ya. Tapi ketemu mertua nih mesem, mertua nih heran loh kok baruan nih mantuku mesem diombe teh dipijeti kan. Sih biasanya tidak pernah masak enak, kumbang numpuk sampai metu belatungi saya di PP baju disetrika, pokoknya rumah recek resik. Sampai si mertua jatuh hati, sampai cinta si mertua, sampai si menantu cinta juga sama mertua. Sudah dilihat kalender, besok lusa jadwalnya mertua mati. Akhirnya berangkat ke dokter. Pak dokter, saya tidak mau mertua saya mati. Loh kenapa? Biar keren saya ki apian. Kasih saya penawar. Bagaimana caranya mertua saya tidak mati? Apa yang kata Pak dokter? Tidak ada penawarnya. Sesuai jadwal, besok tangki turu mati mertuamu. Mati ya, eman apian mertuamu. Kata Pak dokter, tidak bisa, harus mati. Kenapa kamu kok mau? Ya sekarang baik. Dulu udah pernah ngereken, sekarang ngereken. Dulu saya dapat di open, sekarang saya di open. Apa kata Pak dokter? Kamu tahu kan penyakitnya di mana? Tidak tahu dokter. Yang di kamu. Penyakit itu alatmu. Kalau dia ketemu orang lain ini keren, akhirnya dibalas keren. Kalau ketemu orang tidak pernah mengucapkan salah, akhirnya masih salah. Penyakitnya di kamu. Kamu tahu enggak yang saya kasih itu apa? Udah tahu? Vitamin. Tujuh racun ya. Tapi kalau tetap orang cap-capan ya, saking ya. Tapi itu vitamin. Jadi mertuaku tambah sehat, gak mati. Lo kok dikasih vitamin mertua saya? Mulai pertama itu vitamin karena saya tahu penyakitnya itu bukan di racunnya, tapi penyakit itu hatinya kamu. Kau dijahati orang terus jahat.
Salah melengos, kamu melengos. Kalau udah mengucapkan salam, salah udah mengucapkan salam. Itu penyakit. Coba yang udah kasih salam kau salam, yang udah kasih makan kau kasih makan, yang udah kerekan kau rekan. Nanti lama-lama luluh hatinya. Begitulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menantu ini mau lewat yang mertua. Alhamdulillah mak kasih kau mati sampean ya. Ya kan mau dolar gono ya tukaran sekarang. Tapi gaduh ditukar di sawang mertua nih. Alhamdulillah kak mati. Tapi kita tewas itu ya bodoh ya. Ternyata vitaminnya dikasih. Nah kita mau hadirin rahimahullah. Sebetulnya permasalahan orang tak enak sama saya Beb ini apa? Kita kurang salah. Ya kita kurang salah. Coba kita kasih perhatian lebih sama orang itu. Insya Allah nanti lama-lama orang itu apa namanya? Lembut hatinya. Saya mau cerita sedikit saja ya. Almarhum abah saya itu fotonya Habib Faisal. Antum akui atau tidak? Catat. Sampai akui atau tidak? Termasuk majelis balung itu ada Al-Fakir datang, kemudian ada Burda sampai di tempat nama semua ini. Itu semua barokah daripada Assalamualaikum. Kenapa? Dulu Walid ini punya orang namanya Pak Samsul. Ada tak? Almarhum Samsul Hadi, Samsul Hafid, Arifin, Samsul Arifin. Tahu Pak Samsul almarhum. Dulu beliau bos ekspedisi di Ketapang. Termasuk santri Pak Samsul, Mas Hendro, ya, santri Pak Bunyo ya. Kemudian Mas Mul ini termasuk orang dulu pernah ikut kerja sama Pak Samsul, betul? Betul. Pak Samsul ini Pak dulu beliau udah ikut Habib. Masya Allah, Walid ini sahabat, ada saya, Habib Faisal. Sahabat, setiap malam itu kalau ke toko, sebetulnya tuh jalannya lewat jalan yang umum ya, yang banyak lampunya, ya lewat jalan umum. Coba Adi tuh milih jalan yang gang sempit, yang petang, dulu gang itu sempit petang. Rela lewat sana, tujuannya apa? Ngasih salam ke Pak Samsul. Assalamualaikum Pak Samsul. Coba kau nonton. Besok diulangi lagi, Assalamualaikum Pak Samsul. Besok diulangi lagi, Assalamualaikum Pak Samsul. Sampai Pak Samsul heran, Habib ini gak tarik kan? Kadang-kadang saya dengar jelek dari Habib, kabar-kabar erek tentang Habib. Tapi kok berdina Assalamualaikum, lama-lama disauti Assalamualaikum salam, lama-lama nurut ikut majelis Alhamdulillah, akhirnya Mas Hendro, Pak Sampah, Pak Mul, akhirnya orang baru ngaji, sampai akhirnya Walid ada majelis ini semua keberkahan daripada Assalamualaikum. Kan kan ada perlu pidato, hanya cukup dengan salam, akhirnya tumbuh cinta, tumbuh mahabbah, perhatian. Kenapa? Sebab mengamalkan akhlak dari Sayyidina Muhammad SAW. Maka jangan dianggap remeh. Salam itu penting, itu tali iman dalam hati. Siapa yang mau nyangka Assalamualaikum yang kayaknya ringan, kayaknya tidak bergerak, tapi menggerakkan arus, menggerakkan jiwa dan satu raga, sampai almarhum akhirnya wafat di hari Jumat dan meninggal dalam keadaan bawa iman. Betul Nabi Muhammad, tebarkan salam, iman kamu akan kokoh, dan itu modal terbaik kamu meninggal. Walaupun kita mati dan tinggal rumah, mungkin kita kontrak, tapi saat kita mati bawa mahabbah karena salam yang pernah ditebarkan, akan jadi orang yang beruntung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga kita saling cinta satu sama lainnya. Semoga kita mengucapkan salam kepada satu lainnya, dan wabil khusus kita ucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kalau saudara kita menjawab kita cinta sama sahabat, sama saudara karena salam, maka tentu dengan salam kita kepada Rasulullah, maka Nabi Muhammad akan cinta kepada kita, dan kita pun akan cinta dengan Sayyidina Muhammad SAW. Dan semoga akhlak Rasulullah yang dipraktekkan oleh guru-guru kita bisa kita adopsi, kita praktekkan untuk menyebarkan salam kepada umat Sayyidina Muhammad SAW, sehingga tumbuh keberkahan, tumbuh manfaat di dunia hingga di akhirat. Dan semoga kita dijadikan satu rombongan di dunia sampai di akhirat. Semoga orang yang benci sama kita dibuat cinta dengan kita. Semoga kita yang menampilkan akhlak tidak baik berubah menjadi orang yang menampilkan akhlak yang baik. Semoga Allah berikan ketenangan, ketentraman di hati kita, sehingga pulang dari majlis ini kita berubah menjadi orang yang lebih soleh, menjadi orang yang penuh senyum saat ketemu dengan umat Nabi Muhammad, menjadi orang-orang yang bawa keselamatan untuk umat Rasulullah. Dan harapannya apabila tiba saatnya wafat, semoga Allah tutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah ya rabbal alamin. Wa la kun yasalihal fatihah.